implementasi tauhid dalam pengembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Di sini kami mempunyai 6 anggota. Yang pertama ada Aila Latifah Nursidik, yang kedua ada Araf Nur Arafah, yang ketiga saya sendiri yaitu Atalar Riansyah Sukmawan sebagai moderator, yang keempat ada Aska Fahira, yang kelima ada Egita Widya Stuti, dan yang terakhir ada Fajar Sabit Sumantri. Di sini kami membahas 7 subbab. Yang pertama ada makrifatullah, yang kedua ada mahabbah, yang ketiga ada ikhlas, yang keempat ada tawakal, yang kelima ada sabar, yang keenam ada syukur, dan yang terakhir ada ridho. Yang pertama ilmu pengetahuan dan makrifatullah yang akan dibacakan oleh Aila Latifah. Kepada Aila Latifah dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan ilmu pengetahuan dan makrifatullah. Next. Untuk pengertian makrifatullah adalah makrifat terhadap Allah. Makrifat secara etimologi berarti pengetahuan atau pengenalan. Secara istilah, makrifat merupakan pengetahuan yang objeknya, bukan hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya. Untuk ilmu pengetahuan, itu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Untuk ciri-ciri orang yang bermakrifat kepada Allah itu diantaranya tidak terjebak oleh gemerlapnya dunia, menyikapinya dunia secara wara juhud dan selalu mengembalikan dirinya kepada Allah. Larut dalam kebesaran dan keagungan Allah, dan yang terakhir mendapat karamah dan cahaya yang dengan mudahnya mendapat petunjuk Allah. Untuk dalil nakli berkaitan dengan makrifatullah yaitu dalam makrifat kepada Allah yang didapat seorang sufi adalah cahaya. Dengan demikian, ajaran makrifat sangat dimungkinkan terjadi dalam Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Selanjutnya di dalam hadis kita jumpai sabda Rasulullah yang artinya Aku Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi, gaib. Aku ingin memperkenalkan siapa aku, maka aku ciptakanlah makhluk. Oleh karena itu, aku memperkenalkan diriku kepada mereka, maka mereka itu mengenal aku. Hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa Allah dapat dikenal manusia. Caranya dengan mengenal dan meneliti ciptaannya. Salah satu cara kita mengenal Allah adalah dengan ilmu pengetahuan, mempelajari kejadian di alam sebagai tanda kebesaran Allah. Dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya hubungan makrifatullah dengan ilmu pengetahuan bisa dibacakan oleh Aska Fahira. Kepada Aska Fahira dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada hubungan makrifatullah dengan ilmu pengetahuan. Beberapa contoh fenomena-fenomena alam sebagai tanda kebesaran Allah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ada 3. Yang pertama, asal mula alam raya, di mana
Yang kedua ada bulan dan mentari, dan yang ketiga ada kekurangan oksigen yang boleh. Yang pertama ada asal mula alam raya, di mana dalam Al-Quran dijelaskan pada Quran surat Fussilat ayat 11 dengan bunyi, kemudian dia menuju pada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan kabut, lalu dia berkata, datanglah kepadaku baik dengan suka maupun terpaksa. Keduanya berkata, kami datang dengan suka hati. Di mana tak seorang pun ahli sains mengira bahwa langit, bintang, dan planet-planet itu adalah kabut atau bukan. Setelah alat-alat ilmiah berkembang pesat, para peneliti menyaksikan sisa-sisa kabut yang hingga saat kini selalu membentuk bintang-bintang. Yang selanjutnya ada bulan dan mentari. Pada surat Quran surat Al-Isra ayat 12, di mana bunyinya, kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam, kami jadikan tanda siang itu terang. Para pakar ilmu astronomi pada saat ini telah menemukan bahwa rembulan dulunya menyala, kemudian padam dan sinarnya sirna. Cahaya yang keluar dari rembulan di malam hari hanyalah pantulan dari lampu Siraj, yaitu matahari. Boleh next slide. Yang terakhir ada kurangnya oksigen di langit yang dijelaskan pada Quran surat Al-An'am ayat 125, di mana bunyinya, barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak, lagi sempit seolah-olah sedang mendaki ke langit. Dahulu, orang beranggapan bahwa orang yang naik ke atas merasa sesak napas karena udara buruk yang tidak sehat. Tetapi, manakala manusia berhasil membuat pesawat ruang angkasa super canggih dan ia mampu naik ke langit, diketahuilah bahwa orang yang naik ke langit dadanya sesak dikarenakan udara oksigen berkurang. Dan bahkan hampa karena itu para astronot harus menggunakan tabung oksigen ketika keluar angkasa. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada materi kedua yaitu ilmu pengetahuan dan mahabbah yang akan dibacakan oleh Araf Nur Arafah. Kepada Araf, dipersilahkan. Baik, terima kasih Rian. Kata mahabbah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan cinta berasal dari kata Arab ahabba yuhibbu mahabbatan. Beberapa maknanya adalah mencintai secara mendalam, kecintaan, atau cinta yang mendalam. Selanjutnya, ada pengertian mahabbah menurut para ahli. Yang pertama ada dari Al-Muhasibi. Mahabbah yaitu kecenderungan hati kepada sesuatu yang menyenangkan. Yang kedua ada Al-Hujwari. Diambil dari kata al-hibah merupakan benih-benih di padang pasir tersebut atau al-hub. Yang ketiga ada Abdul Fatah. Dari al-hub berarti sebuah tempayan yang dipenuhi air yang tenang. Yang keempat ada Harun Nasution. Patuh kepada Tuhan yang membenci sikap melawan kepadanya. Lalu ada aktualisasi mahabbah. Dibagi menjadi 3, ada sikap diri, sikap sosial aktualisasi, dan sikap-sikap yang dicintai Allah. Pertama ada sikap diri. Bukti cinta kepada Tuhan dapat dilihat dalam 3 wujud sikap diri seseorang hambanya. Yang pertama, begitu sayang dan cinta kepada kekasih-kekasih Allah. Yang kedua, begitu keras kepada musuh-musuh Allah. Yang ketiga, tidak peduli dengan celaan para pencela. Rasa cinta seperti ini digambarkan Al-Quran sebagai perasaan yang terjadi secara timbal balik. Sang hamba merasakan cinta kepada Tuhannya dan Tuhan pun menunjukkan cinta kepada hamba yang dipilihnya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dicintai Allah, dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan bersikap keras kepada orang-orang kafir, serta berjihad di jalan Allah. Juga tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Araf. Selanjutnya, sikap sosial dan aktualisasi akan dibacakan oleh Gita. Kepada Gita dipersilahkan. Selanjutnya yaitu sikap sosial aktualisasi. Cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan lahirnya sikap-sikap sosial seseorang kepada sesamanya.
di mana sikap sosial tersebut tidak lain kecuali sikap ihsan kepada sesama manusia, terutama kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, di mana yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, di mana sikap ihsan di sini ditunjukkan oleh seseorang kepada sesama muslim, meski itu sebagai bukti cinta. Namun cinta kepada selain Allah tidak boleh melebihi cinta kepada Allah, dan rasa cinta kepada selainnya haruslah didasari dengan rasa cinta karena Rasulnya. Apabila mahabbah atau cinta kepada Allah teraktualisasi dalam bentuk hadirnya sikap dan perbuatan mulia yang dengan tercipta atmosfer sosial kemasyarakatan yang sehat dan saling menyayangi, maka itu dapat menjadi solusi dalam mengatasi perpecahan umat, kesenjangan sosial, dan sebagainya yang mungkin akan timbul akibat kemajuan era industri yang menawarkan gaya hidup mekanis, cenderung mematikan rasa cinta. Pengaruh dari sikap sosial tersebut yakni mampu menciptakan ketenangan, ketentraman, perdamaian bagi umat manusia. Kemudian manakala mahabbah atau rasa cinta kepada Allah mewarnai tradisi keseharian sebuah masyarakat, maka akan terciptanya kemasyarakatan yang damai, tentram, dan sentosa. Kemudian yang terakhir ada sikap-sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, Quran Surah Al-Imran ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dari berbagai tema yang telah merujuk makna mahabbah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi sebelumnya, nampak adanya sikap atau perbuatan-perbuatan tertentu yang menjadikan rasa cinta itu muncul. Misalnya, karena adanya sikap atau sikap untuk bertaubat dan senantiasa mensucikan diri, Allah pun akan datang. Selain ayat Quran Surah Al-Imran ayat 222, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kecintaan sikap-sikap yang dicintai oleh Allah, antara lain yaitu ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, Quran Surah Al-Maidah ayat 13, dan masih banyak lainnya. Kemudian dari berbagai ayat yang merujuk tema mahabbah, dapat disimpulkan bahwa hadirnya mahabbah atau rasa cinta kepada Allah, seseorang akan membentuk dirinya dengan kepribadian al-muhsinin, di mana al-muhsinin itu yaitu orang-orang yang berbuat baik terhadap orang lain. Kemudian ada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan al-muqsitin, yaitu orang-orang yang adil. Lanjut slide. Oke. Selanjutnya materi ketiga yaitu ada ikhlas, tawakal, sabar, syukur, dan ridho dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada ikhlas. Sikap ikhlas mempunyai kaitan erat dengan niat. Karena adanya sifat ikhlas tergantung pada niatnya, ketika dalam ibadah seseorang berniat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan muncul sifat ikhlas di dalam hatinya. Sebaliknya, ketika ada campuran di dalam niatnya, seperti agar dipuji, mendapat imbalan, dan lain sebagainya, maka tidak akan muncul sifat ikhlas di dalam hatinya. Dan untuk menjaga sifat ikhlas di dalam hati seseorang, itu harus memiliki sifat zuhud. Menurut ulama, ikhlas dibagi menjadi dua, yaitu keikhlasan dalam beramal dan keikhlasan dalam mencari pahala. Yang pertama ada keikhlasan dalam beramal. Pekerjaan yang dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan ihwalnya dan menyambut seruannya. Keikhlasan ini ada ketika seseorang hanya murni mempunyai niat untuk mencari ridho Allah. Yang kedua ada keikhlasan mencari pahala. Keinginan memperoleh manfaat akhirat dengan amal kebajikan, sehingga seseorang yang melakukan sesuatu berniat untuk mendapatkan pahala disebut keikhlasan mencari pahala. Lawan dari keikhlasan ini adalah riya. Yang kedua ada tawakal. Tawakal adalah menyerahkan hasil usaha seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengoptimalkan segala potensinya dan ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahwa Allah pasti lebih tahu apa yang bermaslahat untuk hambanya. Tawakal dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan, keduanya adalah satu kesatuan, di mana usaha adalah bagian dari tawakal. Dikatakan bahwa tawakal dan usaha adalah wajah dari dua sisi keimanan, karena tawakal adalah menyerahkan hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan usaha adalah syarat dari tawakal. Ulama mengatakan, tawakal tanpa usaha adalah cacat dalam akal, sedangkan usaha tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebuah kesyirikan. Yang menentukan berhasil dan tidaknya segala usaha hanya Allah yang berhak menentukan segala sesuatu dan tidak ada pilihan bagi manusia, kecuali yang Allah berikan pilihan bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yahluku ma yasya wa yahtar, makana lahumut yaroh subhanallahi wa ta'ala amma yusrikun." Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka persekutukan dengan Dia. Surat Al-Kahf ayat 68. Dari ayat di samping bahwasannya manusia harus senang hati dengan keputusan Allah tentang tercapai atau tidaknya, tentang apa yang telah diusahakan. Jika tercapai, tetap berdoa agar Allah memberikan taufik, keberkahan serta sebab kesuksesan akhirat. Sedangkan jika tidak tercapai, berhusnuzan kepada Allah dan pasrah menerima keputusan Allah. Yang ketiga ada sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab sobaru yasbiru yang berarti menahan. Sedangkan sabar menurut istilahnya adalah menahan diri dari berbagai kesusahan dan menyikapinya menggunakan akal dan syariat. Menjaga lisan dari menggunjing serta menahan semua anggota tubuh dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Islam, sabar itu ada beberapa macam. Yang diantaranya ada sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada sabar dengan apa yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada sabar dalam menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada syukur yang akan dibacakan oleh Aska Fahira. Kepada Aska Fahira dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang keempat ada syukur. Kata syukur atau dalam bahasa Arab berasal dari kata syukuran, syakara, wasyukuran, wasyakara, yang berarti berterima kasih kepada Allah dalam konteks Islam atas segala nikmat yang telah kita terima. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur artinya rasa terima kasih kepada Allah atas kenyataan lega, senang, dan sebagainya. Para ulama mendefinisikan syukur sebagai kalimat aplikatif, yaitu menggunakan dengan baik segala sesuatu yang Allah anugerahkan dengan tujuan penciptaan anugerah tersebut. Dan oleh karena itu, syukur terbagi ke dalam 3 bagian. Di antaranya ada syukur i'tikadi, yaitu bersyukur dalam bentuk keyakinan, syukur kauli, yaitu bersyukur dalam bentuk ucapan, dan syukur amali, yaitu bersyukur dalam bentuk perbuatan dan perilaku. Boleh, next slide. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kau mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa betapa dahsyatnya tindakan bersyukur, karena sebagaimana disebutkan bahwa dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat kepada kita. Namun sebaliknya, jika kita mengingkarinya, di sana Allah memperingati bahwa azabnya begitu pedih. Maka dari itu penting bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aska. Selanjutnya ada materi tentang ridho yang akan dibacakan oleh Fajar Sabit Sumantri. Kepada Fajar dipersilakan.
Mohon maaf, Jar, suaranya masih di mute. Baik, baik, terima kasih Fajar Sabit Sumantri atas pemaparan materinya. Baik, sekian dari kelompok 5 untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.